Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pak pulpen semua enggak? Yang enggak bawa siapa? Ambil pulpen dulu. Yang enggak bawa pulpen, ambil pulpen dulu. Kata Allah dalam Quran, itu kalau belajar harus pakai pulpen. Ya, kalau belajar harus bawa pulpen. Kenapa? Pulpen itu penting. Ya, pulpen itu penting menali, menguatkan sesuatu yang awalnya lemah. Ya, dalam Quran nun wal qalami wa ma, demi surat nun wal qalami dan demi pena. Pena itu sampai disebutkan dalam Quran. Supaya apa? Bisa digunakan. Gunakan untuk belajar. Kalau kita belajar tidak bawa pulpen, itu sama sekali tidak naleni istilahnya. Tidak apa bahasa Indonesianya. Nggak ngiket. Ya, kalau belajar itu kita diistilahkan mengembala kambing. Kambingnya nggak dikasih tampar. Nah, pena ini ibaratnya agar kambingnya nggak makan tumbuhan orang lain, nggak makan tanaman orang lain. Nggak perlu pulpen. Lagi kalau nggak bawa kitab, itu kalau santri-santri saya yang di pondok itu kalau bawa kitab pulang, jangan ngaji. Jangan bawa harus bawa pulpen dan bawa kitab. Kalau ngaji tidak bawa kitab, tidak bawa pulpen, nanti apa yang mau dibaca di rumah? Ya, apa yang mau dibaca kalau sudah pulang? Nggak ada ilmunya, nggak ada kenang-kenangan. Oh, saya dulu nulis tulisan ini bersama Ustadz si A. Masih kenang-kenangan itu. Tapi kalau kosongan, mana bacanya tidak bisa, apalagi tidak ada tulisannya. Kayaknya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati. Yang kita baca yaitu bab kitab tentang zakat. Dalam kitab fikih, itu ada dua sebutannya. Ada namanya kitab, ada namanya bab. Ada namanya fasl. Kalau ini namanya nanti di dalam sini ada kitab lagi, tapi tersusun di dalamnya ada fasl. Nah, kalau dalam bab fikih begitu. Kita kan belajar kata syair fata'allaman ilman yusahihu ta'atan wa akidatan wa muzakkil bi uskila. Kata syair begini, orang itu harus belajar 3 ilmu, kata syair. Fata'allaman ilman yusahihu ta'atan. Ilmu apa yang bisa mensahkan ibadah kita itu dianggap benar? Ilmu apa? Ilmu wa akidatan. Kepercayaan kita, keyakinan kita kepada pencipta, kepada alam semesta supaya benar itu namanya ilmu. Berarti 2. Ada ilmu fikih untuk membenarkan ibadah kita.
Namanya yusohihu ta'atan. Ibadah kita ini tiap hari biar benar dianggap di matanya syariat agama Islam biar benar, namanya ilmu fikih. Agar akidah kita, keyakinan kita ini diterima sama Allah benar bahwa Allah itu satu, bahwa Allah itu tidak punya anak dan sebagainya, bahwa Allah itu tidak duduk di atas, itu namanya ilmu akidah. Yang ketiga, wa muzakkil qalba, ada ilmu untuk membersihkan hati. Ini namanya ilmu apa? Ilmu tasawuf. Nah, sedangkan kita ini mempelajari ilmu sepertiganya. Bagian yang ketiga, ilmu fikih. Agar kita caranya sholat benar itu bagaimana? Caranya wudu benar itu bagaimana? Caranya mandi besar itu benar bagaimana? Nah, itu dipelajari di ilmu fikih. Kalau orang itu sudah berkewajiban zakat tapi tidak mengeluarkan zakat, hukumannya apa? Harus tahu. Namanya ilmu fikih. Nah, kita belajar ilmu fikih sekarang. Apa ilmu fikih itu? Fikih itu apa fikih? Fikih itu apa? Fikih itu maknanya pemahaman. Maknanya pemahaman, pengetahuan. Makanya ada hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ada nggak di sini? Biasanya ada di kitab-kitab. Oh, nggak ada di sini. Biasanya ada di kitab-kitab awal. Jadi kalau orang itu dikehendaki sama Allah untuk menjadi orang baik, pasti orang tersebut dipintarkan, dipahamkan terhadap ilmu fikih. Sekarang koreksi teman-teman, itu sudah paham apa belum terhadap ilmu fikih? Kalau belum bagaimana? Saya biar paham tentang ilmu fikih. Kalau tidak paham-paham, berarti ada yang salah dengan kita. Ya. Oke. Kitab zakat, kitab tentang zakat. Zakat itu maknanya, ngeri. Zakat secara istilah, secara bahasa maknanya itu suci, mensuci. Jadi kalau ada orang kaya, orang yang habis panen, ada orang yang gajinya tinggi, tapi tidak pernah mengeluarkan zakat, berarti dia tidak pernah membersihkan diri. Dia selalu kotor di hadapan Allah. Ada orang pinter, alim, tapi tidak pernah ngajar. Ilmunya untuk diri sendiri, itu tidak bersih orang. Karena ilmu juga harus dizakat. Zakatul ilmi ta'antum. Dan taklim. Zakatnya orang yang berilmu itu mengajar dan belajar. Ada orang pinter tidak mau ngajar, itu tidak bersih orang. Makanya kalau apalagi kiai-kiai yang di Ma'had UIN kan kiai semua itu, ya enggak? Itu pinter-pinter semua. Untuk membersihkan itu ilmunya dia mengajar. Karena dengan mengajar ilmunya menjadi hidup kembali. Kalau tidak pernah mengajar mati ilmunya, meskipun digunakan tiap hari. Nah, zakat itu suci, maknanya mensucikan jiwa, mensucikan diri kita ini agar tidak kotor. Makanya kalau ada barang, ada zakat, benda yang dizakati kan ada zakatnya tuh, berupa entah uang, entah apa yang diambil ya. Itu kok digunakan untuk membangun, zakat kok digunakan untuk membangun, nanti bangunannya itu rusak. Nanti bangunannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena tidak bagian dari orang atau asnaf yang menerima zakat. Kan ada 8 itu bagian kelompok yang menerima zakat. Terus uang zakat, benda zakat itu digunakan untuk pembangunan. Padahal tidak ada. Kalau untuk membiayai anak sekolah, kuliah, boleh enggak? Bu, karena orang yang tidak mampu. Tapi kalau digunakan untuk membangun masjid, membangun pondok, membangun dan sebagainya, nanti bangunannya tidak mampu.
meskipun jatuh. Hanya zakat itu khusus digunakan untuk 8 orang itu. Tidak boleh. Nah, tajibu wajib az-zakatu apa zakat? Fi khamsati asya'a pada 5 perkara. Di zakat itu diwajibkan ada 5 bentuknya. Apa saja? Wahya yaitu wahya adapun 5 al-mawasi yaitu hewan ternak. Kalau bahasa Jawanya rojo koyo. Ya, rojo koyo ya enggak sing mondok. Rojo koyo. Hewan peliharaan, bukan kucing loh tapi. Hewan ternak itu yang dimakan itu. Wal asmanu dan emas dan perak. Wal asmanu dan emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati. Wazuru'u dan tanam-tanaman. Wasimaru dan buah-buahan. Wa urudut tijaroti dan barang dagangan. Ya, ada 5. Yang pertama hewan ternak, hewan peliharaan, emas dan perak, tanaman, buah-buahan, dan barang dagangan. Yang namanya kitab tadhib itu juga dibaca yang bawah. Tapi kalau cuma baca yang atas, namanya kalau ngajinya apa? Tadhib. Tapi yang dibaca yang atas, namanya bukan ngaji Nah, yang bawah ini saya bacakan, tapi sampean dengarkan aja ya. Tapi kalau sampean ikut makna nih lama. Al-aslu fi wujubi zakat mutlakon. Jadi kewajiban zakat secara mutlak, secara pasti itu sudah dipastikan, sudah diwajibkan dasarnya Al-Quran dan hadis. Yang pertama pada dasarnya khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Khud ambillah min amwalihim dari harta-harta orang kaya itu. Sodakotan sedekah. Disuruh mengambil sedekah. Gunanya apa kok diambil sedekah itu? Tutohiruhum, yang bisa mensucikan mereka. Jadi zakat itu memang untuk mensucikan orang. Watu zakihim dan mengresikno, yang membersihkan sama. Membersihkan mereka biha dari atau dari sedekah zakat. Itu dasarnya. Yang kedua, dasarnya ahadis, itu hadis-hadis. Pertama, fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim sodakotan. Fa'alimhum maka beritahulah mereka, orang-orang kaya, bahwa annallaha sesungguhnya Allah iftaradu itu mewajibkan alaihim kepada mereka sodakotan zakat. Tu'khadu yang diambil apa zakat min agniyaihim dari orang-orang kaya. Faturaddu dan diberikan ala fuqara'i kepada orang-orang fakir miskin. Sebenarnya zakat di Indonesia itu kalau mau diambil beneran, jadi orang-orang kaya itu diambil, ada badan zakat yang datang ke rumah ngambil zakat kepada orang kaya, itu sudah bisa menghidupi orang-orang yang fakir miskin. Jadi kehidupan orang fakir miskin itu seharusnya sudah meningkat dari dulu. Kalau mau sistem zakat ini diterapkan, yang sama ini tidak diterapkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik. Ada namanya Basnas, ya, Badan Amil Zakat. Itu bagian dari usaha-usaha yang digunakan untuk itu mengambil zakat, kemudian diberikan kepada orang yang kurang mampu. Ada kalau di NU ada lazis. Kalau di UIN ada Elzawa. Elzawa itu gaji-gaji para dosen itu sebelum masuk ke rekeningnya itu dipotong dulu oleh Elzawa. Itu semuanya gajinya 5 juta. 5 juta itu gaji dosennya, masuk ke Elzawa dipotong dulu, potong zakat, baru masuk ke rekeningnya para Nah, itu bagus itu. Lah makanya uang yang di Elzawa itu untuk membiayai siswa-siswa, anak-anak mahasiswa yang kurang mampu, itu bagus.
sistemnya mulai dibangun. Tapi selama ini yang di tempat-tempat lain kurang memperhatikan itu. Akhirnya yang sekarang ini kaya semakin kaya, yang miskin semakin kurang diperhatikan. Itu yang pertama. Wa amal mawasi adapun rojo koyo, hewan-hewan ternak, hewan-hewan peliharaan. Fatajibu maka wajib az-zakatu zakat. Fi salah sati ajnasin pada 3 jenis. Minha bagian dari mawasi, minha termasuk dari mawasi apa aja itu? Al-ibilu yaitu unta, wal baqaru dan sapi, wal ghanamu dan kambing. Jadi ada 3 jenis yang diwajibkan zakat untuk mawasi, hewan yang dipelihara, unta, sapi dan wedhus. Wasara itu wujubiha adapun syarat-syaratnya zakat sittatu asya'a itu ada 6. Syaratnya zakat ada 6. Harus terpenuhi semua. Kalau syarat itu salah satunya hilang, maka batal. Ya. Kalau syarat itu salah satunya hilang, maka tidak berkewajiban jadi. Yang pertama al-islamu Islam. Orang yang boleh, yang wajib mengeluarkan zakat ya orang Islam. Ada orang Indonesia yang kaya raya. Hertanto. Islam apa enggak? Yang punya jarum itu. Siapa? Hartono ya, Hartono. Itu Islam enggak? Enggak kewajiban dia untuk membayar zakat. Kewajiban bayar zakat itu berapa juta aja yang harus dikeluarkan. Ya. Makanya kita harus kaya. Biar apa? Yang di sekeliling kita yang kurang mampu itu merasakan zakat. Lah zakat itu tidak boleh diberikan ke kiai gitu, ke ustadz, tidak boleh. Nabi aja tidak menerima zakat. Nabi itu tidak menerima zakat, tapi menerima hadiah. Makanya kalau sampean teman-teman itu sowan ke kiai, para ustadz, sesepuh gitu, bawa bingkisan, niatnya jangan sedekah. Niatnya jangan sedekah. Itu ngenyek kalau sedekah. Sedekah itu diberikan orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, kayak zakat tadi. Yang berpunya kepada yang tidak punya. Itu sedekah sama. Tapi kalau yang lebih tinggi, para kiai, ke dosen, ke apa, jangan niatnya sedekah. Itu ngenyek, ya. Wah, tinggi saya daripada kamu, Pak dosen. Tapi niatilah dengan memberi hadiah. Itu apa namanya? Adab. Tata krama kita kepada guru kita, kepada sesepuh kita. Itu seperti itu. Yang pertama al-Islam, harus orang Islam. Jadi kalau tidak Islam ya tidak berkewajiban. Wal khuriyatu dan merdeka. Orang merdeka, budak tidak boleh. Budak kok ada yang sugih, ada yang kaya, ya tidak budak jadinya nanti. Wal milkul tam dan dimiliki secara sempurna. Wan nisabu dan sudah mencapai batas. Wan nisabu dan sudah mencapai batas. Wal haulu dan 1 tahun penuh. Wasaumu dan mengembala. Wasaumu dan mengembala. Jadi kalau punya unta, punya sapi, wedhus, itu kita berkewajiban membayar zakatnya ketika dikembala sendiri. Tidak boleh kamu nyuruh orang lain untuk ngembala kambingmu jumlahnya 100. Padahal untuk gembala orang lain. Kalau begitu tidak berkewajiban membayar, harus dikembala sendiri. Tapi yang jadi masalah
Jadi polemik lagi itu. Orang berilmu itu kadang main-main dengan ilmunya. Misalnya begini, orang berkewajiban mengeluarkan zakat kambing itu berapa sih nisabnya? Batasannya berapa? Harus berkewajiban mengeluarkan kambing. 40. Saya ini punya kambing 40. Saya ternak sendiri, saya gembala sendiri 40 ekor. Itu selama 1 tahun. Besok itu sudah wajib bayar zakat, mengeluarkan zakat. Tapi dia gara-gara orang yang berilmu, dia tahu, oh kalau besok ini saya bayar zakat, mengeluarkan 1 kambing, wah kambingku jadi dia main-main. Biar saya tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, kambing 1 ini yang besok untuk bayar zakat saya jual aja hari ini. Jadi kambing itu dijual, terus besok kan kambingnya cuma tinggal 30, yang 1 sudah jadi, maka besok dia tidak berkewajiban membayar. Nah, biasanya orang berilmu itu begitu main-mainnya. Yang begini ini dosa apa? Tidak dosa, tapi hampir termasuk orang yang zindik, keluar dari Makanya ada makalah man tafassaqo walam yatasawwafa faqad tazan wa man lam yatasawwafa walam yatafaqqa faqad tazan atau faqad tafassa. Sebaliknya begitu. Kalau fikihnya tok begitu, pinter fikihnya begini pinter, tapi tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf tadi, tidak dipengaruhi dengan ilmu akhlak. Jadinya dia nanti kebanyakan melakukan sesuatu yang tadi main-main dengan ilmunya. Tapi kalau tasawuf tok, yang dipelajari ilmu tasawuf tok, tarokeh tok, akhlak tok istilahnya. Yang begini tidak paham. Dia kebanyakan melakukan sesuatu yang ya, dia tidak tahu ini dosa besar atau dosa kecil. Makanya harus bareng, 3 ilmu tadi harus berjalannya bareng. Makanya hari ini belajar fikih, hari Rabu belajar komik utubian itu bagian dari kitab akhlak tasawuf. Tapi gak ini. Yang lebih tinggi apa ada ihya, ada Ustaz pernah belajar. Ini Ustaz dulu belajar di Kudus. Tahu Kudus? Di kota Kudus sana. Dulu belajar tahun 2010-2013. Belajar itu. Ya alhamdulillah. Katam enggak lupa. Ini katam 3 tahun masalahnya belajar ini. Kalau di sini kan cuma setengah tahun ya. Kurang ya. Katam enggak ini? Nah, pokok kita belajar aja. Tabarukan istilahnya. Tabarukan dengan karangannya para ulama. Nah, wa ammal asmanu adapun emas dan perak, fasyai'ani itu 2. Apa itu? Yaitu adzahabu ya emas, wal fiddatu dan perak. Adzahabu emas, wal fiddatu dan perak. Apa dalilnya kok harus mengeluarkan emas dan perak zakat itu? Dalil zakatnya apa? Wal aslu fi wujubi zakati, di footnote-nya itu nomor 4 itu. Wal aslu fi wujubi zakati fihima. Dasaran kewajiban zakat 2 tadi, qauluhu ta'ala bersandar didasarkan terhadap firman-Nya Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin. Orang-orang yaknizuna, yang mengumpulkan, yang mendem kalau bahasa Jawanya. Ya, kangzun itu gudang, yang menggudang. Punya emas, punya perak, taruh gudang. Selama 1 tahun lebih, dan dia mencapai nisab. Berapa sih nisabnya emas itu? Berapa? Orang berkewajiban mengeluarkan zakat emas itu loh.
85 gram. Kalau saya punya emas di kamar saya 85 gram selama 1 tahun penuh, saya berkewajiban mengeluarkan zakat. Kalau perak berapa kalau perak? Perak itu 675 gram P. Sekarang emas berapa? Emas berapa harganya? Sekitar 1.200.000-an. 1.200.000. Berarti kalau dikonversi ke uang, kalau 85 gram, ya sekitar berapa berarti? 90 jutaan lebih ya. Itu wajib mengeluarkan zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Wajib mengeluarkan zakat. Berarti kalau kita punya emas gepokan di kamar, itu dibiarkan saja habis berarti. Kan itu tiap tahun dikeluarkan untuk zakat. Habis enggak? Habis ya. Makanya yang bagus apa? Apa namanya? Benda, barang simpenan yang bagus itu apa? Digunakan untuk apa namanya? Benda hidup. Dibelikan sesuatu biar tidak hangus, tidak habis. Kalau disimpan tok tiap tahun besok 2,5%, tahun berikutnya ya habis nanti. Tinggal 80 gram. Jadi dia tidak berkewajiban mengeluarkan. Mending kamu taruh bank atau taruh pinjaman sana. Nah, nanti uang emas ini akan berkembang sendiri. Riba apa enggak kalau taruh sana? Kan begitu. Hukumnya berkaitan. Riba apa enggak? Kalau kita punya emas kita titipkan di tempat pegadaian begitu. Riba enggak? Tidak. Karena emas itu harganya naik tuh, kalau kita taruh sana itu 1.200.000, bisa jadi tahun depan jadi 1.500.000. Enggak bunga namanya. Kayak kita punya tanah, kita beli tanah sekarang tahun ini 10 juta harganya. Kita biarkan saja, tahun depan bisa naik menjadi 15 juta. Terus tanah ini kita gunakan untuk disewakan orang lain. Itu tidak ada riba. Kita taruh di pegadaian sana. Ya kita tetap bayar orang pegadaian untuk menjaga emas tersebut daripada di kamar. Nanti habis terus ya. Wa syara itu wujub zakati, adapun syarat-syarat kewajiban zakat. Fiha di dalam asman. Maksudnya di emas dan perak tadi, khamsatu asya'a itu ada 5. Yang pertama al-islamu Islam, wal khuriyatu dan khuriyah. Khuriyah merdeka, wal milkul tam dan kepemilikan secara sempurna. Wan nisabu dan sampai batasan, wal haulu dan 1 tahun penuh. Wa amma zuru'u dan adapun tanaman, wa amma zuru'u adapun tanaman fatajibu maka wajib az-zakatu zakat. Fiha di dalam zuru' bisalah sati syara'ito, syaratnya ada 3. Yang pertama ayakuna mimma yazra'uhul adamiyyu, yaitu ayakuna ada mimma dari barang, dari sesuatu yazra'uhu yang ditanam al-adamiyyu oleh anak. Kalau ada tanaman di sawah tapi tukul sendiri, tumbuh sendiri, tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Kamu punya tanah 10 hektar, kamu biarin, tapi 3 bulan berikutnya kamu lihat kok ada tanamannya.
Ada padi tumbuh-tumbuh sendiri, terus kamu panen. Wajib gak mengeluarkan zakat? Tidak, karena tidak ditanam sendiri, tumbuh-tumbuh sendiri, tumbuh-tumbuh sendiri. Itu harus ditanam sama anak Adam. Yang kedua, wa ayyakuna, dan hendaklah ada apa ma zuruk tadi, kutan itu yang bisa memberi kekuatan. Kutan itu sesuatu yang bisa memberi kekuatan. Mudakhoron, dan sesuatu yang bisa disimpan. Nah, jadi barangnya bisa memberi kekuatan kepada manusia dan bisa disimpan. Pelem, punya pelem banyak, bisa disimpan nggak itu? Meskipun panennya berkilo-kilo begitu, tapi tidak bisa disimpan. Tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Punya ini apa namanya, kelapa, bisa memberi kekuatan, bisa ya, tapi tidak bisa disimpan. Kalau disimpan nanti bosok, nanti malah tumbuh lagi di dalam kamar kalau disimpan. Wa ayyakuna, dan hendaklah ada nisoban itu sampai satu nisob, sampai batas. Wa adapun nisobnya tanaman, khamsatu ausukin itu ada khamsatu ausukin itu 5 wasak. Apa 5 wasak itu? Ini 5 wasak itu. Kalau dikonversi ke kilo, itu kita kalau panen padi itu sekitar 750 kg dalam bentuk beras. Nah, jadi 750 kg beras. Kalau kita punya sawah, panen. Setelah di rate, apa namanya? Bahasa Jawa ini di rate. Pokoknya direntek begitu. Terus digiling, terus dalam bentuk beras, berasnya sampai 750 kg. Maka kita berkewajiban membayar zakat. Tapi kalau dikonversi dalam bentuk gabah tahu ya gabah? Padi yang masih ada kulitnya itu 1 ton 490 kilo. Jadi 2 kali lipatnya. Kalau beras tadi 750 kg, tapi kalau dalam bentuk gabah yang masih ada kulitnya sekitar 1490 kg. Jadi 1 ton 4 kintal 90 kg. Jadi kalau yang beras 7 kintal 50 kg. Jadi 2 kali lipat. Biasanya kalau orang-orang desa itu udah capek dah. Habis panen dari sawah itu langsung dibeli sama pembeli, sama apa biasanya. Tidak sempat meme mana ya. Ada yang punya sawah kan? Kalau panen itu tidak sempat meme lagi. Karena berbagai kondisi, nggak ada tempat jemurnya. Apalagi kalau musim enak aja langsung dijual. Langsung dapat lah. Pas waktu dijual itu harus kita perhatikan berapa kilonya padi yang kita panen itu. Kalau lebih dari 1 ton 4 kintal sekian tadi, kita berkewajiban membayar zakat. Namanya nisab tadi. Berapa zakatnya? Kalau orang Jawa pasti pakai irigasi. Ya. Orang Jawa itu pakai irigasi. Kalau tempatnya Ustadz di Palembang itu mengandalkan hujan, curah hujan. Di waktu musim padi kok tidak ada hujan, garing.
tanahnya itu sudah nggak ada, itu nggak bisa tumbuh wis padinya, otomatis garing, nggak bisa. Kalau di Jawa kan enak, airnya melimpah kalau hidup di Jawa. Jadi air irigasi terus. Jadi berapa? Sekitar kalau pakai irigasi ya berarti 5%. Jadi kalau panennya 1 ton, 5%-nya berarti berapa kilo? 50 kilo. Jadi kalau kita panen beras, panen padi terus digiling, jadi beras 1 ton, 5%-nya berarti kita wajib mengeluarkan zakat 50 kilo. Setiap panen. Nggak nunggu setahun. Sebenarnya kalau 1 tahun nanam padinya 4 kali, ya berarti tiap panen mengeluarkan zakat terus. Mau digabung dalam 1 tahun nggak apa-apa. Ya, kewajibannya tiap panen, Mbak. Tapi kalau mau digabung dalam 1 tahun, dikalkulasi dalam 1 tahun, enggak apa-apa. Jadi panen pertama 1 ton, 1 ton, 1 ton. Jadi kan sama digabung. Artinya panen dalam 1 tahun 4 ton. Berarti kalau 5%-nya 200. Nah. Wa huwa khamsatu ausukin la qasra 'alaiha. Itu kalau tidak ada kulit. Nah, wa amma simaru adapun dan adapun buah-buahan yang terkena zakat apa itu? Fatajibu maka wajib az-zakatu apa zakat fi syai'aini dalam 2 perkara. Minha bagian dari simar yaitu samrotun nakhli, yaitu buah kurma. Samrotun nakhli yaitu buah kurma. Wa samaratul karmi dan buah anggur. Kurma dan anggur. Untuk berapa nisabnya? Minggu depan kita bahas. Nah, kita nggak akan membahas nisab-nisabnya, masih belakang kayak nisab. Nah, wasyara itu wujub zakati, adapun syarat-syarat wajibnya zakat. Fiha di dalam simar, buah-buahan yang terkena zakat tadi, arba'atu asya'ah, itu ada 4 syaratnya. Yang pertama al-islamu Islam, wal huriyatu dan merdeka, wa milkul tam dan miliki sempurna, wan nisabu dan sampai batasan. Wa amma urudut tijarati, adapun barang dagangan, harta dagangan itu juga berkewajiban keluarkan zakat. Fatajibu maka wajib az-zakatu apa zakat fiha dalam urudut tijarah bisyaraiti dengan beberapa syarat al-madhkurati yang disebutkan fil asmani dalam zakat asman. Ada yang bapak ibunya berdagang atau sampean? Sudah pernah mengeluarkan zakat apa belum? Wajibannya sampean ngajari, memberitahu orang tua, bukan ngajari lah, memberitahu, informasikan. Gimana cara mengeluarkannya? Itu kalau barang dagangan dihitungnya dalam 1 tahun. Jadi haul istilahnya. Ya, ada haul Kiai Hamid Pasuruan. Maksudnya dalam 1 tahun. Haul Sunan Ampel itu dalam 1 tahun. Jadi haul itu tahunan. Dikalkulasi disamakan dengan nisabnya Kalau emas itu tadi 85 gram,
Kalau dikalkulasi ke uang jadinya sekitar 90 jutaan. Jadi kalau kita berdagang tiap tahun kok laba, untung sekitar 90 jutaan lebih, berarti kita berkewajiban mengeluarkan zakat. Ya, wajib mengeluarkan zakat. Dibilangin orang tuanya tuh nanti sampean yang jadi pengusaha jangan sampai lupa. Ya, sudah belajar kok masa dilupakan. Berapa persen? Sama kayak emas. 2,5. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya belum kenal sama sampean semua. Kenalan dulu ya. Ini cukupan sekian. Wa amma urudut tijarah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ini semester kemarin juga satu kelas. Beda. Kenapa diajak lagi? Apa sesuai nilai?